Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan artikel ilmiah. Saya Natasha Aulia Deavinka dengan NIM 22030224010. Saya Yanti Arunisa dengan NIM 22030224013. Saya Nafisa Mudra Permatasari dengan NIM 22030224023. Artikel ilmiah dalam pembahasan ini dibagi menjadi 3, yaitu pengertian artikel ilmiah, ciri-ciri artikel ilmiah, dan organisasi artikel ilmiah. 1. Pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang bercirikan konteks pengetahuan yang memenuhi kaidah ontologis, epistemologi, dan aksiologis. Didefinisikan sebagai penelitian karya ilmiah yang diperingkas penyajiannya. Artikel ilmiah secara kategorial terbagi menjadi 2, yaitu artikel konseptual dan artikel hasil penelitian. Dalam artikel konseptual mengacu pada konsep teoritis dari sang penulis, sedangkan artikel hasil penelitian mengacu pada studi empiris dari hasil penelitian. Ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama yaitu objek. Artikel ilmiah tersebut hanya dapat dikembangkan secara aktual dan eksis. Objektif adalah ekstensi fenomena yang menjadi fokus, bahasanya berbeda antar bidang ilmu satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu kritis, karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap suatu permasalahan yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Yang ketiga yaitu reserved, menahan diri, hati-hati, dan tidak mudah overclaiming, jujur, lugas, dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kepentingan tertentu. Yang keempat yaitu gaya bahasa. Artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal atau baku sehingga fokus dalam ilmu dan tidak menggunakan gaya bahasa tertentu dalam penulisannya. Yang kelima yaitu daftar pustaka. Kutipan sumber jelas dan disertai dengan daftar pustaka. Struktur artikel ilmiah. Yang pertama yaitu judul. Judul merupakan bagian artikel yang paling banyak dibaca orang dan sangat menentukan nasib suatu artikel ilmiah. Selanjutnya, apakah artikel tersebut akan ditelah dan diatur serta dimanfaatkan. Oleh karena itu, untuk memikirkan dan menyiapkan formulasi judul karyanya dengan sebaik-baiknya, sehingga judul tersebut dapat mengungkapkan isi ke seluruh artikel. 2. Abstrak. Penyajian singkat keseluruhan artikel dan merupakan bagian artikel kedua yang paling banyak dibaca orang setelah judul idealnya. Abstrak mengandung pokok masalah dan tujuan penelitian, menunjukkan pendekatan atau metode yang dipakai memecahkan dan menyuguhkan temuan penting serta simpulan yang didapatkan. 3. Pendahuluan. Menguraikan apa saja yang menjadi permasalahan sehubungan dengan penelitian, supaya menarik pada bagian pendahuluan. Boleh menonjolkan masalah yang dibahas secara tuntas dalam artikel yang telah dipublikasikan orang lain. 4. Metode. Artikel merupakan wadah yang menampung secara garis besar rancangan penelitian, data, dan sumber data. Hal yang penting dalam bagian ini adalah proses kerja atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian tersebut, bukan definisi-definisinya. Kelima, hasil dan pembahasan. Artikel ilmiah disajikan secara singkat, padat, dan jelas, serta dapat membantu dengan tabel, gambar, diagram, grafik, dan sebagainya yang diberi penjelasan. Bagian ini memuat hasil analisis data, sedangkan prosesnya tidak disajikan. Pembahasan bertujuan untuk menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.
Keenam, kesimpulan dan saran. Artikel ilmiah merupakan bagian akhir atau penutup. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat dari hasil dan pembahasan, bukan hasil penelitian yang ditulis ulang, namun makna yang didapatkan dari hasil penelitian. Ketujuh, daftar pustaka. Daftar rujukan atau referensi yang digunakan dalam artikel ilmiah tersebut. Bagian daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan acuan dan sudah disebut dalam batang tubuh. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.